Selamat pagi Bengkulu, edisi 3 Juni 2020 dengan tema Kemenak resmi batalkan pemberangkatan Haji 2020. Dan tadi juga kita sudah singgung bahwa pagi hari ini sudah kedatangan narasumber kita untuk membahas mengenai tema kita hari ini. Dan kita sapa terlebih dahulu ada Bapak Dr. Andes Bustasar MPD selaku Kakanwil Kemenak Provinsi Bengkulu. Selamat pagi Pak Bustasar. Pagi kembali. Iya, bagaimana kabarnya, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah, karena itu yang kita harapkan tentunya. Amin. Dan selanjutnya juga ada Kabid Penyelenggaraan Bidang Haji dan Umroh Bapak Haji Ramlan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Ya, selalu kita harapkan semoga juga masyarakat Bengkulu khususnya ini sehat selalu ya, apalagi di tengah pandemi virus corona ini. Dan sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini mengenai Kemenak resmi batalkan pemberangkatan Haji 2020, Pak Bustasar. Siap. Ini bagaimana Pak Bustasar? Ini kapan Kemenak resmi mengumumkan pembatalan ini sebenarnya? Apakah pembatalan ini karena kita ketahui bahwa di tengah pandemi virus corona seperti saat ini ya, atau ada faktor lain yang mempengaruhinya? Pertama, pembatalan itu yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama sesuai dengan surat Kementerian Agama nomor 494 tahun 2020, itu adalah surat pembatalan pemberangkatan jemaah haji dan umroh. Jadi dengan surat itu maka seluruh Indonesia, Kakanwil Agama se-Indonesia membatalkan pemberangkatan jemaah haji. Penyebabnya adalah sedang berkembangnya pandemi COVID-19 di seluruh dunia dan bahkan di Arab Saudi. Nah, sehingga komunikasi Indonesia dengan Arab Saudi itu terputus karena Arab Saudi juga melockdown social distancing, physical distancing, baik itu Masjidil Haram ataupun Nabawi, sehingga tidak bisa masuk seluruh jamaah dunia, bukan hanya Indonesia. Malam tadi Pak Menteri Agama sudah menjelaskan secara detail kepada masyarakat bahwa tahun ini jamaah haji dibatalkan berangkat. Maka jamaah haji yang dibatalkan berangkat itu insya Allah akan berangkat tahun 2021. 2021 diundur ya Pak ya? 2021 dimundurkan. Nah, sehingga bagi jamaah yang ingin mengambil duitnya kembali, Kementerian Agama mempersilahkan. Silahkan diambil, kita akan berikan duitnya sesuai dengan jumlah yang telah dia setorkan itu. Nah, kalau jamaah masih ingin berangkat jemaah haji tahun 2021, biarkan saja duit itu. Nanti akan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, jadi memang Kementerian Agama memberikan kebebasan kepada jamaah untuk menetapkan berangkat atau tidak. Nah, seandainya jamaah itu tetap berangkat, duitnya jangan diambil. Berarti dia tetap terdaftar di situ. Kalau sudah diambil, dia tidak terdaftar lagi di jamaah 2021. Nah, sekiranya jemaah itu ada yang meninggal dunia, nah, maka boleh digantikan oleh anaknya. Boleh digantikan? Boleh ya? digantikan oleh anaknya bagi jemaah yang tertunda tadi. Nah, ya itu Dinda. Jadi itu pembatalan itu berdasarkan surat Menteri Agama, keputusan Menteri Agama nomor 494 tahun 2020. Iya. Secara resmi. Nah, berarti ini bisa dikatakan bahwa seluruhnya ya, tidak termasuk untuk jemaah reguler saja, tapi untuk ONH Plus juga dibatalkan semua seluruh dunia, tidak hanya Indonesia juga. Nah, ini Bapak bila sesuai dengan schedule-nya, untuk jemaah haji 2020 bila dikatakan bahwa tidak ada virus corona atau COVID-19 ini, sebenarnya jadwal untuk jemaah haji 2020 ini diberangkatkan pada tanggal berapa itu Pak? Tanggal 26 Juni besok. 26 Juni itu ini ya? sudah harus berangkat kloter pertama. Sudah harus berangkat. Berapa waktu jarak antara sekarang kita sudah tanggal 3 ya? 3 sampai 26 itu sudah berangkat kloter pertama. Jadi persiapan untuk berangkat walaupun
kondisi sudah aman, tidak lagi ada virus corona, tidak ada lagi COVID-19 itu, baik di Arab Saudi dan di Indonesia, itu pun tidak bisa dikejarkan. Karena waktu proses-proses pelelangan, proses pesawat, proses catering, proses hotel, tidak mungkin dikejarkan lagi. Maka diambil keputusan sebijak mungkin menyelamatkan jemaah haji Indonesia. Untuk sebelumnya persiapannya sudah sejauh apa, Pak? Khusus Bengkulu, Iya. kita sudah siapkan baik setoran, pelunasan, itu sudah jemaah sudah, paspor juga sudah kita siapkan. Sudah siap ya? Sudah kita siapkan untuk berjaga-jaga manakala situasi ini berubah. Sesuai dengan doa jemaah haji berubah. Jadi situasi ini sudah aman, tidak lagi pandemi, sehingga kita bisa memberangkatkan jemaah haji. Oke, baik. Berarti sudah bisa dikatakan bahwa ini sudah siap ya dari Kemenak Provinsi Bengkulu tentunya. Pengen tanya juga sama Pak Kabid dari secara teknis keseluruhan nih Pak Kabid. Untuk total waiting list yang ada di Provinsi Bengkulu secara keseluruhan ini berapa jemaah hajinya, Pak Ramlan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Kakanwil, kita atas petunjuk dari Pak Kakanwil dan juga menindaklanjuti kebijakan dari Kementerian Agama Pusat, dan Pak Kakanwil sudah mengarahkan kepada kami tetap berpedoman kepada apa yang kebijakan menjadi kebijakan pusat. Yang pertama, kita mempersiapkan seluruh rangkaian untuk persiapan berkaitan dengan administrasi calon jemaah haji. Kemudian sudah kita lengkapi seperti yang disampaikan oleh Pak Kakanwil, paspor kita sudah 99%, artinya masih PHD lagi yang belum siap. Kemudian berkait dengan pelunasan, bahkan kita cadangan pun sudah melunasi. Nah, terkait dengan waiting list, artinya masa tunggu, dikarenakan kita ini adalah kuota kabupaten kota, tentunya masa tunggunya itu berbeda antara kota kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Tetapi kalau jumlah secara keseluruhannya itu per Maret, kita cek di siskwat yang ada pada kita, karena kita kemarin fokus waktu pelunasan, sehingga pada bulan Maret kita fokus pada pelunasan. Kita mengupdate data lebih kurang sebanyak 27.000 calon jemaah haji yang masa tunggunya. Yang terlama adalah di kota Bengkulu, kalau mendaftar bulan kemarin lebih kurang 26 tahun, dan yang paling singkat adalah di Kabupaten Kaur, kalau daftar bulan Maret kemarin lebih kurang 13 tahun masa tunggunya. Dan yang paling penting bahwa kita kemarin atas petunjuk Pak Kakanwil, seluruh rangkaian yang berkaitan dengan persiapan haji, insya Allah sudah kita lengkapi seperti yang telah disampaikan oleh Pak Kanwil tadi seperti itu. Kalau untuk tahun ini berapa, Pak? Untuk calon jemaah haji tahun ini saja? Untuk capaian kita tahun ini, seperti yang kuota itu kan kuota pusat, diletakkan per 1000 dari jumlah penduduk muslim yang ada di provinsi tersebut. Maka pada tahun ini kita mendapat kuota dari Kementerian Agama Pusat sebanyak 1.636 calon jemaah haji. 1.636, dan insya Allah ini calon jemaah hajinya bakal diundur ke tahun berikutnya ya. Nah, otomatis ini untuk tahun-tahun yang mungkin sudah waiting list di tahun 2021, kemudian 2022, ini bakal mundur juga ya Pak ya? Atau bakal digandakan seperti itu? Bagaimana? Bukan memotong ya, tapi Iya, mungkin melanjutkan aja ya. Ustaz. Jadi memang akibat dari jemaah haji yang akan berangkat tahun 1441 Hijriah ini mundur ke 1442, Iya. sehingga jemaah haji yang akan berangkat 1442 mundur ke 1443. Nah, jadi mundur karena tidak mungkin digandakan. Tidak bisa ya? Tidak mungkin digandakan. Berdasarkan informasi dari kementerian kita, tidak ada penggandaan jemaah haji, pemberangkatan jemaah haji. Maka kami menghimbau kepada seluruh jemaah haji yang telah terdaftar berangkat tahun ini harus disyukuri dulu. Syukuri bahwa kita betul-betul sedang diuji. Masyarakat kita, bangsa kita sedang diuji. Termasuk iman dan keyakinan jemaah haji juga sedang diuji. Kenapa diuji? Mereka sudah siap untuk berangkat, ternyata tidak bisa berangkat. Karena sesuatu hal,
sesuatu itu, hal-hal itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ujian. Nah, sehingga kami berharap kepada jamaah haji senantiasa berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu di Indonesia dan di Bengkulu, negeri kita Rafflesia ini. Yang kedua, jaga kesehatan agar bisa berangkat tahun depan. Dan yang ketiga, senantiasa belajar manasik haji agar pelaksanaan haji tahun 1442 yang akan datang, jemaah haji kita sudah lebih siap. Siap manasiknya, siap mentalnya, siap doanya, dan semua itu Allah yang menentukan. Benar sekali. Dan tentunya kita tidak menyangka ya ada peristiwa seperti ini, tidak menyangka bahwa COVID-19 juga masuk ke Indonesia, ke Bengkulu juga khususnya. Nah ini Pak, tentunya banyak respon dari masyarakat ataupun calon jemaah haji. Mungkin responnya positif, bahkan ada juga yang negatif seperti itu menanggapi dengan pembatalan jemaah haji 2020 ini. Bagaimana Pak dari respon masyarakat Bengkulu? Kita senantiasa menyimak respon dari masyarakat, baik yang positif maupun yang negatif. Itu biasa. Karena pendapat masyarakat itu pasti berbeda-beda. Sesuai dengan kebutuhan pemikiran mereka masing-masing. Harapan kita tetap positif. Tetap positif ya? Positive thinking itu akan menimbulkan energi sehat di badan kita. Jadi semakin mantap iman dan takwanya, semakin memperoleh berkah hajinya. Sudah ditunda, berangkat lagi, kan sabar betul dia tuh. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang-orang haji itu kan orang-orang yang sabar. Menunggu bertahun-tahun ya Pak ya? Menunggu bertahun-tahun, mendaftar bertahun-tahun, tidak juga bisa berangkat karena sesuatu hal yang memang kita tidak tahu sumber dan asalnya, karena Allah yang menentukan itu. Namanya musibah. Musibah itu kan Allah yang menentukan. Tidak ada keinginan manusia. Menteri Agama berkeinginan jemaah kita ini harus berangkat, tapi Allah berkehendak lain. Berkehendak lain. Nah, tentunya kita berharap semoga masyarakat Bengkulu ini responnya positif seperti itu ya Pak ya. Namun Pak Bustasar, bagaimana menanggapi respon masyarakat ataupun calon jemaah haji yang negatif nih responnya? Bagaimana Pak menanggapinya? Oh, kalau kami sudah siap menanggapi. Bagi jemaah haji yang mungkin tidak menerima, ada pembatalan pemberangkatan jemaah haji, kami membuka pintu di kantor Kanwil Agama Bengkulu untuk berdiskusi dengan kami apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu itu, jemaah haji itu. Kami akan penuhi. Kami akan layani dengan baik. Kami kan sebagai petugas di Kanwil Agama Bengkulu melayani seluruh masyarakat Bengkulu, terutama masyarakat jemaah haji Bengkulu. Apapun yang diinginkan, baik negatif, tidak suka atau suka, kami siap menerimanya di Kanwil Agama Bengkulu. Dan kita bisa diskusi. Siap menerima kritik, saran dan sebagainya ya Pak Bustasar ya, luar biasa sekali. Ini resiko jabatan, ya? Resiko jabatan. Baik. Dan kita harapkan selalu masyarakat Bengkulu ini dapat mengerti ya Pak ya, dapat paham, karena ini juga pembatalan seluruh dunia, karena kita menghindari, ya kita ketahui bahwa di pandemi COVID-19 ataupun virus corona ini. Kembali ke Pak Ramlan. Pak Ramlan, ini bagaimana bila tahun depan ini ada perubahan BPIH? Apapun kenaikan atau seperti apa, apakah jemaah haji di tahun ini membayar kembali atau seperti apa Pak Ramlan? Baik, terima kasih. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kakanwil dari awal tadi, bahwa skema-skema yang sudah disiapkan oleh pemerintah yang ditawarkan kepada calon jamaah yang melakukan pembatalan, Pak Kakanwil tadi sudah sampaikan bahwa yang pertama, apabila calon jamaah haji akan menarikkan kembali biayanya itu tadi, kita tawarkan ada 3 skema. Skema pertama, kalau ditarikkan semuanya, berarti jamaah akan batal berangkat, otomatis dia akan menjadi kuota awal. Yang kedua, kalau dia menarikkan selisihnya, otomatis tahun depan dia akan melunasi berapa selisih yang ada itu. Yang ketiga, kalau dia tetap membiarkan BP itu ada di bank terima setoran, maka dikenakan kita adalah meneruskan kebijakan pusat, dia akan disesuaikan dengan
BP, biaya perjalanan ibadah haji tahun yang akan datang seperti itu. Nah, kalau seandainya dari calon jemaah haji mungkin meninggal dunia atau seperti itu bisa digantikan ya? Atau seperti apa Pak Rahman? Seperti Pak Kantri juga sampaikan bahwa di dalam KMA 494 tahun 2020 tanggal 2 Juni kemarin itu, di dalam lampiran itu juga disampaikan juga bahwa merupakan bagian tidak terpisahkan apabila ada calon jamaah haji yang meninggal dunia, maka dia akan diberikan pelimpahan nomor persi kepada keluarga terdekatnya, suami, istri, anak, berdasarkan kesepakatan keluarga yang ada. Seperti jadi dia kalau dia sudah melunasi atau sudah memberikan setoran BP-nya itu akan ada pelimpahan nomor persi, dan Pak Kantri sudah sampaikan juga dari awal tadi seperti itu. Nah, kalau untuk pembantalan ini apakah sudah secara resmi diinformasikan kepada para calon jemaah haji? Terima kasih Dinda. Secara resmi Pak Menteri Agama telah menyampaikan melalui media. Melalui media, Media tapi kalau untuk secara personal ke calon jemaah haji belum ya Pak? Itu seluruh Kanwil Agama se-Indonesia akan menyampaikan ke seluruh kabupaten kota. Berdasarkan surat keputusan Menteri Agama tadi, yang 494 tadi, itu harus kami sampaikan ke kabupaten kota. Nanti kabupaten kota nyampaikan ke semua KUA, sampaikan kepada jamaah masing-masing bahwa kondisi begini, kita dibatalkan. Nah, jadi yang menyampaikan ke jemaah itu nanti tugas ke Kanwil dan Kemenak di Provinsi Bengkulu. Tapi belum ini ya? Belum. Belum, baru secara media dari Kemenak RI Republik Indonesia. Dan pemirsa, saya akan membahas lagi mengenai Kemenak resmi batalkan pemberangkatan Haji 2020 bersama dengan narasumber kita pagi hari ini. Namun setelah jeda pariwara berikut, tetap bersama kami. Ya, kembali lagi pemirsa di Selamat Pagi Bengkulu, dan masih dengan tema kita mengenai Kemenak resmi batalkan pemberangkatan Haji 2020, dan masih juga bersama narasumber kita pagi hari ini. Dan kita lanjut lagi Pak Bustasar mengenai pemberangkatan haji ini Pak Bustasar. Sebenarnya calon jemaah haji tahun 2020 ini sudah tahap keberapa? Sebenarnya kita dari Kanwil Agama Bengkulu sudah mempersiapkan pemberangkatan jemaah haji tahap akhir. Ya, artinya finishing. Karena mempersiapkan bukan lagi paspor tapi sudah visa untuk berangkat jemaah haji ke Arab Saudi. Namun terhambat oleh situasi COVID-19 ini. Nah, sebenarnya kita sudah doakan agar jemaah haji kita bisa berangkat, dan ternyata semua jemaah haji sudah melunasi, tinggal hanya untuk PHD yang belum. 99% sudah siap. Ya. Jadi kesiapan petugas kami dari bidang haji dan Kanwil Agama Bengkulu sudah siap betul untuk mengantarkan jemaah haji menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah biar memperoleh berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah berkehendak lain. Mudah-mudahan jemaah haji kita yang 1.636 orang ini senantiasa bersabar, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti bisa dikatakan bahwa dari Kemenak Provinsi Bengkulu telah menyiapkan semuanya ya. Tinggal untuk proses pemberangkatan para calon jemaah haji. Namun kita kita lihat dari bulan-bulan lalu seperti itu, sebelum COVID-19 ataupun virus corona masuk ke Indonesia di bulan Januari awal seperti itu. Ini juga tidak ada pemberangkatan umroh, dan menimbulkan pro dan kontra juga bagi para calon jemaah umroh seperti itu. Bagaimana Bapak menanggapi hal itu, Pak? Memang kalau pendapat masyarakat haji, masyarakat umroh, dia kepingin pelayanan yang baik dan dia ingin berangkat. Nah, tetapi kan situasi berbeda. Tidak bisa kita masuk ke Arab Saudi. Kita harus di social distancing, physical distancing, di karantina dan sebagainya, dihambat. Nah, inilah letak kesabaran dari masing-masing jemaah, baik jemaah haji maupun jemaah umroh. Dan kami atas nama Kanwil Agama Bengkulu, saya juga terima kasih dengan Gubernur Bengkulu. Ternyata Gubernur Bengkulu respon terhadap petugas daerah
itu juga sudah disiapkan. Jadi ya dalam kesempatan yang baik ini saya juga menyampaikan terima kasih untuk mengawal jemaah haji kita berangkat agar bisa selamat dengan baik. Pak Ramlan, ini di Bengkulu sendiri waiting list terbanyak itu di kota Bengkulu ya Pak Ramlan? Ya. Itu berapa totalnya dan terlama tahun berapa? Baik, seperti disampaikan dari awal tadi bahwa jumlah waiting list kita secara provinsi itu lebih kurang 27.000 calon jamaah haji. Dan apabila kita tarik rata-rata secara seprovinsi, artinya lebih kurang masa tunggunya antara 14 sampai 15 tahun kalau ditarik secara keseluruhannya. Karena yang terlama itu adalah di Kota Bengkulu lebih kurang 25 sampai 26 tahun. Itu jadi kalau mendaftar bulan Maret kemarin berarti di Kota Bengkulu itu berangkatnya menunggunya lebih kurang 25 sampai 26 tahun ke depan. Dan yang tercepat itu adalah di Kabupaten Kaur. Kalau kita daftarnya hari ini umpama gitu lebih kurang masa tunggunya 13 tahun itu. Itu yang tercepatnya di Kabupaten Kaur itu secara. Tapi apabila kita tarikan rata-rata secara seprovinsi lebih kurang masa tunggunya antara 14 sampai 15 tahun. Karena berbeda-beda ya seperti itu. Ya, ini untuk kalau para calon jemaah haji khususnya Bengkulu yang ingin mengadukan ataupun ada posko pengaduan tidak Pak Ramlan? Baik, Pak Kanwil sudah mengarahkan kepada kami bahwa kan sebelum adanya COVID ini bahwa di Kanwil Kementerian Agama bahkan di kabupaten kota itu kita sudah ada namanya selain daripada ruangan bidang haji dan umroh ada juga nama Siskohat, Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu. Jadi di sana seluruh yang berkaitan dengan informasi-informasi haji sebelum COVID aja hampir kita melayani masyarakat lebih banyak yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya itu daripada yang mendaftar. Jadi kita sebelum COVID pun kita sudah ada menyiapkan Siskohat. Siskohat itu baik di kabupaten kota maupun di Kanwil Agama maupun secara nasional itu sudah kita miliki. Siskohat itu adalah singkatan dari Sistem Informasi Komputerasi Haji Terpadu, dan apabila masyarakat mau mengklikkan di link itu, insya Allah dia pun akan menerima informasi-informasi dan juga termasuk yang disampaikan ini. Dan Pak Kakanwil berkali-kali menyampaikan untuk memberikan pelayanan kepada calon jamaah haji seperti itu. Siskohat ya Pak ya? Siskohat ya. Ini bisa melalui website Siskohat Siskohat, dan ya. Masyarakat Bengkulu ataupun calon jemaah haji bisa langsung mengadukan kritik, saran ataupun pengaduan lainnya seperti Ya. itu. Ini fast respon, cepat Pak atau gimana, langsung dilayani kah dari Kemenak Provinsi Bengkulu? Tentu kami layani dengan senang hati. Langsung ya? Langsung, Secara langsung bisa, melalui website juga bisa? Bisa. Kita kan situasi kita lagi online ya. Jadi online dengan Siskohat, apa yang mau disampaikan kami tampung dan kami laksanakan. Kalau mau datang ke Kanwil juga boleh menyampaikan harapan-harapan atau keinginan-keinginan dari jemaah haji. Nanti kita siapkan kotak pengaduan. Nah, di situ juga dia bisa dapat secara langsung apa yang dia inginkan oleh jemaah haji itu sendiri. Jadi jemaah haji biar merasa puas dilayani oleh petugas. Jadi bisa melalui website Siskohat itu ya. Siskohat. Karena kita ketahui bahwa sekarang serba online ya Pak ya. Betul. Langsung online bisa mengadu di sana, juga bisa langsung supaya puas ya dari masyarakat Bengkulu dan calon jemaah haji khususnya di tahun 2020 ini. Nah Pak Bustasar, kita lihat bahwa perkembangan COVID-19 ataupun virus corona ini di Indonesia semakin bertambah ya, yang terkena virus corona ini, dan di Bengkulu pun juga semakin bertambah juga. Masih. Bagaimana Pak Bustasar melihat ini Pak? Sebagai Kanwil Agama, tentu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat hendaknya mematuhi protokol kesehatan COVID-19 agar virus corona ini bisa kita putus-putus, jangan berkembang. Ikuti protokol COVID-19 ini agar masyarakat Bengkulu terhindar dari virus corona. Yang kedua, mari kita bersama-sama di semua agama senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar virus ini segera diangkat Allah. Yang ketiga, kita telah laksanakan virtual conference
dengan Pak Menteri Agama, doa kebangsaan kita telah lakukan, termasuk doa di Bengkulu. Jadi kita sudah mengimbau para tokoh agama, tokoh masyarakat untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada musibah kalau Allah tidak merestuinya. Jadi semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita coba membiasakan diri cuci tangan dengan hand sanitizer atau dengan air, dengan sabun. Kita kan beruduk terus, bersih terus kita, termasuk agama-agama lain. Yang kedua, kita coba hidup bersih, karena hidup bersih itu adalah juga sunnah Rasul, an-nazafatul minal iman, kebersihan adalah bagian iman. Coba kita bersih, dari rumah bersih, pakaian bersih, bukan mahal tapi bersih. Dan yang keempat, mari kita hadapi bencana ini dengan sabar. Karena sabar itulah yang bisa kita lakukan. Agar kita tidak terpengaruh oleh situasi. Sabar kita tinggal di rumah, sabar kita bekerja di rumah, sabar kita tidak kemana-mana, sabar kita sholat, sabar semua sabar. Ya itulah yang memutus mata rantai virus corona. Kuncinya sabar ya Pak Sabar. ya? Kuncinya sabar, dan tentunya kita harus mengikuti himbauan dari pemerintah untuk stay at home, stay di rumah saja. Kalau tidak ada keperluan penting lainnya, tetap di rumah dan mengikuti protokol-protokol kesehatan seperti mencuci tangan, kemudian juga menggunakan masker ketika keluar rumah, dan menjaga kebersihan, kesehatan, dan amunisi untuk tubuh seperti itu. Dan pemirsa, kami akan kembali lagi namun setelah jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami. Kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu. Pak Bustasar pengen tanya-tanya lagi nih mengenai kebijakan dari pembatalan calon jemaah haji. Apakah pembatalan ini di Indonesia yang pertama kali, sejarah pertama, apakah sebelumnya pernah juga nih terjadi? Terima kasih Dinda. Pembatalan pemberangkatan jemaah haji ini di tahun 1946, 1947, waktu agresi Belanda, kita juga tidak memberangkatkan jemaah haji karena situasi tidak aman untuk jemaah haji. Jadi bukan kali pertama pembatalan pemberangkatan jemaah haji. Dan waktu berkembangnya penyakit meningitis, kita juga tidak memberangkatkan jemaah haji karena risiko berkembangnya virus meningitis di Arab Saudi, sehingga pemerintah mengedepankan keselamatan jemaah haji. Itu yang pertama, keselamatan jemaah haji dari sisi fisik, dari sisi ibadah, dan kebaikannya juga untuk jemaah. Berarti ini bukan sejarah pertama ya pembatalan bukan, haji? Dinda, bukan. Namun di tahun-tahun sebelumnya pernah terjadi seperti itu. Nah Pak Bustasar, ini kan kita telah mengalami bahwa lebih kurang 3 bulan ini kita himbauan dari pemerintah untuk stay at home. Kemudian juga dari segi sektor pendidikan ini diliburkan seperti itu, seperti anak-anak sekolah libur. Kemudian juga adanya kebijakan work from home, kerja dari rumah. Nah ini kan menjadi 3 bulan menjadi mungkin ada yang terbiasa, mungkin juga mengalami kejenuhan seperti itu. Mungkin kita mengalami semua mengenai ini. Nah ini bagaimana ada munculnya kebijakan dari pemerintah seperti PSBB, kemudian juga sekarang bakal muncul kebijakan new normal, kenormalan baru. Di bagaimana dengan Pak Bustasar dengan kebijakan yang mungkin diluncurkan oleh pemerintah pusat nantinya? Saya menyimak kebijakan pemerintah melalui Presiden dan protokol COVID-19 new normal. Kita sudah jenuh menahan diri, baik ekonomi mau agama, semua aktivitas yang semua kegiatan itu dipusatkan di rumah. Sekarang kita mau dibuka untuk new normal, dan itu adalah upaya yang bagus. Artinya kita mau normal lagi, dan itu masyarakat sudah jenuh, tidak bisa ditahan lagi. Jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, taatilah
petunjuk dan aturan yang disampaikan oleh protokol COVID-19, protokol kesehatan, itulah yang bisa mengantarkan kita kepada new normal itu. Kehidupan normal baru, pakai masker, pakai cuci tangan, pakai bersih-bersih, itu kehidupan baru. Yang selama ini kita mau kotor, mau pakai masker, mau tidak, kita tidak peduli. Ternyata protokol COVID-19 itu perlu kita indahkan. Kalau kita ingin melakukan perubahan masyarakat kita. Ya, kebijakan new normal ini kan sempat menjadi trending topik ya di kalangan masyarakat di seluruh Indonesia, Betul. khususnya juga Bengkulu. Betul. Nah, berarti timbul respon pro dan kontra juga di kalangan masyarakat mengenai kebijakan yang mungkin akan diluncurkan oleh pemerintah pusat. Berarti Pak Bustasar mendukung ya kebijakan ini? Sangat mendukung. Baik, ini bagaimana Pak Ramlan dengan kebijakan new normal ini? Seperti yang disampaikan oleh Pak Kakanwil tadi kan, apapun yang ditetapkan oleh pemerintah itu semata-mata untuk kemaslahatan masyarakat dan rakyatnya. Jadi apapun yang ditetapkan itu, seperti Pak Kanwil sudah menyampaikan, kebijakan itu kita adalah menjabar dari kebijakan tersebut, seperti itu. Ya. Mungkin yang terakhir pesannya Pak Ramlan mengenai ataupun untuk seluruh jemaah haji Bengkulu khususnya mengenai tema kita pagi hari ini. Baik, terima kasih. Seperti yang disampaikan dari awal tadi kepada calon jemaah haji, ini merupakan jemaah haji itu kita berangkatkan melalui lintas desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, bahkan lintas negara. Artinya kebijakan yang diambilkan kita harus ikuti. Yang terlebih penting bagi calon jemaah haji, jangan putus asa, banyak bersabar seperti disampaikan oleh Pak Kanwil, dan lebih banyak untuk mempersiapkan diri untuk tahun-tahun yang akan datang. Dan terlebih banyak lagi untuk melakukan manasik haji mandiri. Bukunya sudah kita sampaikan, buku manasik kepada calon jamaah ya, yang sudah merupakan hak jamaah. Kemudian paspornya segera akan kita sampaikan nanti kepada jamaah, dan tolong pelajari itu. Mungkin hikmah di balik itu, dengan kita ada penundaan pembatalan ini, jamaah haji lebih banyak mempelajari manasik haji sehingga manasik haji mandiri nanti akan lebih terpenuhi, seperti itu. Baik, Pak Bustasar, pesannya Pak Bustasar? Apa yang disampaikan oleh kepala bidang saya tadi, tentu itu diindahkan oleh jemaah haji kita di Provinsi Bengkulu. Dinda, kita sudah mempersiapkan asrama haji, fasilitas untuk jemaah haji, untuk berangkat sebenarnya. Sudah siap semua kita. Asrama haji kita sudah siap untuk menampung kehadiran jemaah haji. Tapi karena ini dibatalkan ya, maka asrama haji kita tutup untuk sementara. Dan sebentar lagi 1442 itu kan akan datang. Sekarang kita sudah bulan Juni. Sebentar lagi sudah 1442 atau 2021, jamaah haji kita sudah bisa berangkat. Harapan dari kepala bidang tadi, jamaah haji, kami berharap untuk senantiasa membaca buku manasik haji, agar pelaksanaan ibadah haji nanti bisa dilaksanakan dengan baik, dengan aman, dengan nyaman, dengan tertib, sehingga jemaah haji kita lebih siap melaksanakan rangkaian ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah. Baik, terima kasih Pak Bustasar atas informasinya. Terima kasih telah menjadi narasumber kita di pagi hari ini dan menjadi informasi juga untuk seluruh masyarakat Bengkulu dan calon jemaah haji khususnya. Terima kasih juga Pak Ramlan atas waktunya di pagi hari ini. Semoga kita sehat selalu ya Pak ya, di tengah pandemi virus corona ini. Seluruh masyarakat Bengkulu tetap memenuhi ataupun mematuhi dari himbauan pemerintah untuk stay at home ketika untuk stay di rumah saja ketika tidak ada sesuatu yang perlu ataupun yang penting, untuk tetap di rumah saja dan mengikuti protokol-protokol kesehatan yang telah dihimbau seperti menggunakan masker. Berulang kali juga pemerintah mengatakan bahwa kita terus mencuci tangan sesering mungkin dan juga menjaga kesehatan tubuh dan lain sebagainya. Dan terima kasih Pak Bustasar, Pak Ramlan. Dan pemirsa, inilah akhir dari perjumpaan kita di hari ini, edisi Rabu 3 Juni 2020 mengenai Kemenak resmi batalkan pemberangkatan haji 2020. Saya Indah Septirisani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.